Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman itu saya suruh ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, sesungguhnya hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup bagi kita untuk mengagungkan dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apa tandanya ketika seseorang mendapatkan nikmat Islam? Tandanya adalah tambah lama kita beragama ini tambah rajin. Tandanya kalau kita mendapatkan nikmat iman, tandanya adalah tambah lama tambah yakin. Oleh karena itu, dua hal ini mari kita jadikan sebagai target ya kita di dalam beragama. Tambah lama tambah yakin, tambah lama tambah rajin. Dua hal ini penting. Mengapa tambah lama tambah yakin? Sebab kadang-kadang iman kita ini bisa naik bisa turun ya. Al imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, kadang-kadang bisa turun. Ketika imannya naik, biasanya seseorang rajin untuk beribadah, rajin untuk beramal soleh, rajin untuk berbuat baik kepada orang lain. Dengan orang itu, kalau orang itu imannya itu tambah, biasanya ketemu wong itu biasanya gak nyopo dadi nyopo. Iya, biasanya kalau ketemu wong itu mencurang karena imannya itu tambah. Ketemu wong itu guyu. Iya. Tapi kalau imannya itu berkurang, biasanya ketemu wong itu ya mencurang. Kadang-kadang malah kudu mangan wong. Imannya, karena imannya apa? Imannya sedang turun. Ya. Terus biasanya tersinggungan. Biasanya itu sensi atau baperan. Ngomong titik tersinggung. Orang itu kalau imannya sedang turun itu begitu, didelok tok tersinggung. Lapon delok-delok ngono. Jadi gak gelem, didelok aja gak gelem. Kadang-kadang begitu. Jadi orang itu kadang-kadang kalau imannya sedang turun itu begitu, ya. Kadang-kadang tidak ngomong semaure yo gak enak. Ya apa yuk kabare? Kalau apa-apa gitu. Kemeruh gitu ya. Jadi oleh karena itu kita ini ya harus imannya harus tambah yakin dan tambah apa tadi? Tambah rajin. Apa saja itu kalau tidak ada dua ini elek. Iya. Kalau nggak ada apa tadi? Gak tambah yakin, gak tambah rajin itu elek. Makanya segala sesuatu itu butuh, ya butuh. Sholat misalnya tambah suwe harus tambah yakin dan tambah rajin. Kalau enggak jelek. Orang itu kalau sholat tapi enggak yakin elek. Ya takbir ngono sak keneke Allahu Akbar. Ya Pak, kadang-kadang ya gitu. Sak keneke. Sholat ya sak geleme. Kalau enggak yakin.
Ya, pengajian juga begitu. Kalau nggak yakin juga sama. Gelem budal ya budal, gak gelem budal ya gak budal. Kadang budal tapi gak tekan nggon, gitu. Golek bakso, ngelintut, ya gitu. Jadi memang segala sesuatu menurut saya itu butuh dual ini. Tambah apa tadi? Tambah rajin, tambah yakin. Tambahan infak juga begitu. Infak kalau nggak yakin juga begitu. Ya sak ilinge, ya sak duwene, ya sak onoe, mbok 1000, mbok 2000 gitu. Tapi kalau yakin enggak, mesti apa? Ya di apa jenenge ngono. Ya di golek-golekno, dimen-menno. Wah, yakin. Wah, golek aku sedekah sakmene, infak sakmene, engko pahalaku dadi akeh. Engko balasannya Allah tambah dadi akeh, ngini. Jadi yakin. Tapi kalau enggak, ya itu mang. Ya toh, sailinge. Infak sailinge. Zakat juga begitu. Sailinge. Termasuk dadi pengurus juga begitu. Iya toh. Kalau pengurus jadi pengurus gak tambah suwe, gak tambah yakin, gak tambah suwe, gak tambah rajin. Ya ngono akhirnya jadi pengurus sak koberi. Gelem teko-teko. Lega ya wis, gitu loh. Tapi kalau dibarengi dengan apa tadi? Keyakinan, maka beda. Ya, beda. Nah, menurut saya dalam beriman ini ya kita harus menambahkan keyakinan dalam diri kita. Ada 5 hal yang harus kita tambahkan dalam diri kita dalam beriman itu. Pertama adalah kita harus menambahkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ini adalah perintah Allah. Ya. Tambahkan apa tadi? Tambahkan apa? Keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah perintah Allah. Sampean aktif nang organisasi, tambahin apa nih? Keyakinan dan kerajinan, ya toh? Dari pengurus tambahkan itu. Pokoknya apa saja lah. Beramal soleh apa saja tambahkan itu. Bisa ya, tambahkan itu. Amal soleh apa saja lah. Wis sampean tambahin loro mang apa tadi? Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Wis. Jadi pengurus juga begitu. Ya wis pokoknya apa wae lah. Nah, keyakinan apa yang harus kita tambahkan? Pertama adalah tadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ini adalah perintah Allah. Karena yang perintah Allah, apa yang kita kerjakan itu gampang, ringan, enteng. Saya mau tanya Bapak Ibu yang aktif di organisasi ini, yakin nggak bahwa berorganisasi itu perintah Allah? Yakin, harus diyakini itu, bahwa berorganisasi itu perintah Allah. Apa dalilnya? Dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok manusia, sekelompok umat yang mengajak kepada yang ma'ruf, ya dah? Dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yakini. Berorganisasi itu tambahkan keyakinan itu. Yakin bahwa apa yang kita kerjain ini perintah Allah. Jadi pengurus gak abot. Jadi pengurus gak sambatan. Karena sing ngongkon sapa? Sing ngongkon sapa? Allah. Masa dikongkon Allah gak budal? Gampang. Mengapa menjadi pengurus berat? Mengapa menjadi pengurus kadang-kadang gak budal? Ya karena tadi itu. Saya mau tanya, ibu yang ada atau tekan Jombang ini, kalau nggak punya keyakinan itu nggak berangkat, nggak bisa sampai di sini. Gini apa betul?
Kita harus yakini bahwa ini perintah Allah. Nah, kita harus meyakini nomor satu itu, keyakinan ini penting, harus kita tambahkan dalam diri kita menjadi seorang yang aktif. Bahwa aktif mengurusi organisasi ini adalah perintah Allah, mengurusi umat ini adalah perintah Allah, mengurusi dakwah ini adalah perintah Allah. Apa saja kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ini atas dasar perintah Allah. Ya, kalau udah dasarnya adalah satu keyakinan bahwa setiap apa yang kita kerjakan adalah perintah Allah, mesti gampang, ya, mesti budal, mesti enteng. Tapi kalau nggak punya itu wabot, sikil kaya ana sing gandoli. Iya, arep budal ku rasane abot. Pemane nggone ado lor ado kidul misalnya begitu ya toh, coba. Endi nggone? Kalau nggak keyakinan itu nggak bisa. Jadi apa saja harus kita barengi dalam keyakinan kita dalam hidup itu begitu. Termasuk ngurus organisasi itu begitu. Kita harus meyakini bahwa itu semuanya adalah perintah Allah. Kita ngurusi orang ini, ngurusi dakwah ini adalah perintah Allah. Kalau dakwah ini tidak ada yang ngurusi gimana? Ya, nomor satu itu. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti akan ditolong oleh Allah. Bapak Ibu jadi pengurus ini karena tadi mengerjakan satu keyakinan, mengerjakan satu perintah atas dasar karena Allah, maka pasti Allah akan menolong. Yakini bahwa Allah akan menolong. Dan pertolongan Allah itu tidak terbatas. Pertolongan Allah itu banyak sekali. Ya, pertolongan Allah. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu pertolongan Allah luar biasa. Ya, akan ditolong oleh Allah kita. Ya, kita kadang-kadang menungso ini tidak sadar bahwa Allah telah memberikan pertolongan kepada kita. Ya, ditolong oleh Allah. Ya, nyatanya maaf ya, kita bisa sampai di sini. Ya, kita bisa sampai selamat di sini, sampai satu tempat. Ini kalau nggak pertolongan Allah nggak bisa. Nah, ini harus kita yakini dalam berjuang. Dalam perjuangan juga begitu. Pasti Allah akan menolong kita. Ya, innallaha ma'ana. Ya, wasta'inu ya bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita harus meyakini pasti ditolong oleh Allah. Orang kalau ngelakoni kebaikan itu pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, ini kalau tidak ada keyakinan seperti itu, ya gimana? Apalagi kita ini nolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya toh? Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Yang kita tolong ini adalah agama Allah melalui organisasi Muhammadiyah, melalui organisasi namanya Aisyah. Kita menolong dalam rangka ini adalah menolong agama Allah, bukan doleh apa-apa. Bahwa kita ingin berdakwah itu adalah menolong agama Allah dan menolong manusia, menolong orang lain. Ya, wa may yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Allah tidak akan menolong hambanya manakala hambanya tidak mau menolong saudaranya. Jadi Allah akan berikan pertolongan, pasti ditolong. Maka ini berorganisasi itu niatkan untuk menolong orang lain, ngurusi orang lain. Kalau kita mau ngurusi orang lain, urusan kita akan diurus oleh Allah. Berorganisasi itu ngurusi orang lain.
Urusan kita akan ditolong oleh Allah. Yakini anak-anak kita sudah Allah yang akan berikan pertolongan. Gitu. Rumah tangga kita akan diurus oleh Allah. Kalau yang kita urus ini adalah agama Allah, yang kita urus ini adalah orang-orang muslim. Ya, kita ngurusi manusia ini dalam dakwah ini menyelamatkan akidah orang, menyelamatkan agama orang, menolong orang dalam beragama, menolong orang dalam kehidupan. Maka di Muhammadiyah ini kan, maaf, kita diberitakan apa? Hanya menolong. Muhammadiyah ini sejak awal didirikannya, mulai berdiri itu dah isinya hanya apa? Menolong umat, menyelamatkan akidah orang, menyelamatkan pendidikan orang, iya apa tidak? Menyelamatkan apa namanya masa depan orang, fakir miskin diurusi, iya apa tidak? Bahkan menolong negeri. Itu lajisme itu kan ya. Apa itu? Tagline-nya lajisme itu apa? Memberi untuk negeri. Negeri saja diberi, bayangkan. Coba. Negeri kita nggak pernah minta. Kita nggak pernah minta apa-apa. Termasuk waktu Covid kemarin ya nggak? Berapa miliar itu? Ya, kalau nggak salah 3 miliar apa 3 triliun itu dananya Muhammadiyah untuk ngurusi apa tadi? Ngurusi umat. Ngurusi apa? Covid, membantu pemerintah. Dan kita nggak minta apa-apa. Bahkan sampai sekarang pemerintah masih punya utang terhadap rumah sakit Muhammadiyah loh. Iya itu. Masih punya itu. Masih ada itu. Utangnya tuh berapa triliun tuh, baru dibayar 350 triliun kalau nggak salah. 350 miliar. Utangnya 3 triliun apa 7 triliun. Coba bayangkan. Tagline-nya apa? Memberi untuk negeri. Dan menolong itu, menolong kita. Coba. Dan sudah dirasakan, ditolong. Nah kalau kita ini menolong orang, maka Allah akan menolong kita tadi itu loh. Ya, Pak. Dan menolong itu perintah siapa? Perintah Allah. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian, kata Allah, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jadi kita ini berbuat baik itu nggak boleh sendiri-sendiri, nggak boleh, Pak. Maaf, kita sendiri-sendiri nggak boleh. Berbuat baik saja nggak boleh sendiri-sendiri. Bertakwa saja kita juga harus apa? Bersama-sama. Artinya apa ya? Harus berorganisasi. Nggak bisa kita, wah aku nggak gelem organisasi, aku jadi wong apik dhewe. Nggak bisa, Pak. Kita apa bisa orang hidup dhewe? Ayo coba. Awak dhewe ini makhluk sosial. Ana wong iso urip dhewe. Saya mau tanya panjenengan semuanya. Kira-kira aktivitas apa yang kita tidak butuh menungso? Coba sampean sebutkan satu aktivitas yang bisa kita lakukan dhewe. Ayo wis, gak butuh wong liya. Sebutno wis, apa kira-kira? Apa? Sebutno. Pak turu, misalnya ya dah. Aku turu ijen Pak Gatek mbak bapake. Sampeyan gak butuh klambi dah turu. Sing nggih klambi sapa? Sampeyan gak butuh kasur ta? Sing gawe kasur sapa? Sampeyan gak butuh kamar ta? Sing gawe kamar sapa? Sampeyan gak butuh kipas angin ta? Sing gawe kipas angin sapa? Kita nggak bisa, Pak. Berbuat baik saja kita butuh orang lain. Pak, aku turu butuh ngeliat. Saiki apa lagi? Aku nanggone kamar mandi, Pak, nang toilet dhewe, Pak. Lho, sampean iso ta nang toilet dhewe? Sampeyan nang toilet gak ada cebuk ta? Coba. Gak butuh kamar mandi ta? Gak butuh maaf sanyo ta? Gak butuh listrik ta? Nggak bisa. Hampir dalam setiap hidup kita ini bahwa manusia itu tidak ada yang tidak butuh menungso. Makanya gak boleh sombong. Ono kadang-kadang wong sombong, aku gak butuh kon, gak paten. Lho coba.
Ayo coba, enten mau kadang-kadang. Niku jenenge tiyang sombong, ora sadar, wis gak butuh kon, gak paten, gak butuh raimu kadang-kadang ngono. Wis kadung ngamuk niku lho kadang-kadang ngoten kita. Coba. Enggak bisa Pak kita ini. Kita ini butuh siapapun, butuh, dan manusia itu tidak ada yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Kau wabe wong itu memberi manfaat Pak. Saelek-elek wong itu loh Pak, memberi manfaat Pak. Misalnya iku Pak, orang yang suka menjelek-jelekkan saya Pak, memuji saya, itu apa bermanfaat? Bermanfaat. Musuh itu bermanfaat. Loh ya apa? Coba sampean gak ndek musuh, sombong gak kira-kira wong urip? Karena kita punya musuh, hati-hati, ya Pak. Ngomong hati-hati, melaku hati-hati. Kita kadang-kadang kan, maaf, musuh itu kadang-kadang menurut saya itu orang yang berjasa dalam hidup kita kok. Kadang-kadang, loh iya. Betapa banyak orang yang dulu dimusuhi, dilecehkan, diremehkan, terus akhirnya bangkit semangatnya untuk berjuang. Gitu apa betul? Dulu begitu kan waktu masa muda kita dulu diremehni, kon gak ndi apa-apa, gak iso apa-apa, aku mau ambek kon, ngono kan dulu begitu. Akhirnya kita buktikan, kita berjuang, kita berusaha, akhirnya bisa mendapatkan ya atau menghasilkan sesuatu. Coba itu gara-gara dilecehkan orang. Banyak orang kadang-kadang diremehnya begitu. Saya dulu juga begitu, diremehno. Alah kon wong desa iso apa? Wong ora ndek apa-apa, sekolah dhuwur-dhuwur arep dadi apa? Gimangene ra iso, ra utang-utang. Ngono dulu bapak saya gitu kan. Mas saudara-saudaranya itu. Coba. Wes gimangane lho, ge apa nyekolah anak dur-dur, arep dadi apa anakmu dulu begitu. Itu nang kuping rasane keri, krungu rasane keri. Akhirnya bapak saya, mak saya itu wis aja prek mulih kon. Lek gak sukses aja mulih. Ngono Mas saya. Liburan iki gak oleh mulih, Pak. Pokoke nang Surabaya, sampe mak saya itu bilang begitu. Wis ndolek apa kono lho? Mbok dodol koran, mbok dodol telek wedhus ngono. Bapak saya sampai pernah ngomong begitu. Nang Surabaya sembarang payu, begitu. Saking apa? Saking pengennya anaknya menjadi orang yang sukses, didongakne, ditirakati, dibandani. Ya alhamdulillah bisa seperti ini ya. Karena apa? Karena doa orang tua tadi. Gara-gara apa tadi? Dilecehkan orang tadi dulu. Makanya kadang-kadang musuh itu juga maaf, dan yang perlu kadang-kadang begitu. Tergantung kita. Ya mau kita jadikan apa masalah itu? Mau jadikan peluang, apa mau jadikan sebagai tantangan, apa sebagai ancaman? Ya apa tidak? Semuanya ada tantangannya Pak. Hidup itu tidak ada yang tidak ada tantangannya. Dakwah pun begitu. Ya, termasuk maaf, masuk misalnya di PCM Pelosok di sini, itu juga banyak tantangannya. Tapi sekaligus banyak peluang sebenarnya. Karena besarnya tantangan itu juga sama dengan besarnya peluang, Pak. Begitu. Iya. Nah, tantangan itu sama dengan peluang. Ya. Bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang? Itu ada rumusnya, gitu. Jadi ada rumusnya, merubah apa tadi? Tantangan menjadi peluang, itu ada rumusnya. Rumusnya itu N ditambah T sama dengan S. Saya tulis ini, gitu. Ruwau solikin ini. Jadi rumusnya itu begitu. N ditambah T sama dengan S. N itu apa? Niat. Niat tergantung niatnya. Segala sesuatu tergantung pada niat. Ya sama dengan organisasi ini. Mau jadi pengurus ini tergantung niatnya. Innamal a'malu biniat. Segala amal tergantung niat, kata Rasulullah. Kalau ada masalah, mau kita jadikan sebagai peluang, apa mau kita jadikan sebagai tantangan, apa sebagai ancaman, tergantung niat kita. Lalu awak dewe direcehkan orang, dicepi wong wis lara ati, baperan ya. Coba, ya ora budal. Coba, ora budal. Pengurus Muhammadiyah kok misalnya maaf ya, baperan, ya wis, coba. Kok mogoan, ya sudah, cupetan, ya sudah. Nggak bisa tambah diguyu wong. Maaf kalau sampean baperan,
terus gak budal, ikut diguyu temen begitu. Kita harus buktikan bahwa kita tidak seperti yang dia sangkakan, tunjukkan, maka nanti akan muncul yang namanya adalah rasa simpati. Karena ada orang itu kadang-kadang ngelecehkan itu apa? Butuh bukti, ada gitu loh. Kalau ada itu ditantang, butuh bukti. Temen tak kon dadi pengurus itu, temen tak kon iso tak gitu. Buktikan. Makanya yang kadang-kadang doktrin pada kawan-kawan itu begini, lebih baik berbuat walaupun salah daripada berpikir walaupun benar. Rawahu Sholikin. Itu. Iya Pak, lebih baik berbuat walaupun salah. Di organisasi itu begitu, maaf, semakin banyak berbuat semakin salah. Paling enak meneng deh, meneng tok nggak salah sampai. Tapi ya gak ada apa-apa. Di Muhammadiyah itu begitu. Siapa yang banyak berbuat mesti dia banyak masalah. Tapi kan masalah tadi saya sampaikan apa tadi, bahwa masalah itu adalah peluang. Tinggal bagaimana kita mengubah tadi itu loh. Menggunakan apa tadi? Rumusnya apa tadi? N ditambah T sama dengan S. N-nya apa tadi? Niat. T-nya apa? T-nya itu adalah tandang gai. Tandang gai sama dengan kerja keras. Harus kerja keras. Kalau kita sudah tahu bahwa tantangan kita besar, harus kerja keras. Tidak boleh santai. Berorganisasi juga begitu. Bermuhammadiyah juga begitu. Tahu bahwa maaf tantangannya besar. Lawak deh kok santai-santai saja. Ya toh, tidak mau kerja keras. Ya wes. Bablas angin. Ya kan balik lagi tuh. Kembali pada niat tadi itu, bagaimana niat kita. Maka berorganisasi ini perlu ditata niatnya. Niatnya harus yang kuat. Apa tadi niatnya tadi apa? Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan atas dasar perintah dari Allah dan akan ditolong oleh Allah. Nah seperti itu. Ya, dan ini niat. Ditambah apa tadi? T tadi apa? Tandang gai. Kerja keras tadi itu loh. Lebih baik apa tadi? Lebih baik berbuat walaupun salah daripada berpikir walaupun benar. Wong Muhammadiyah kadang-kadang kakek mikir, makanya butak abe. Lek mikir dawa kok dukur sampean lek rapat wis ta lah. Idine sundul langit Muhammadiyah. Tapi lek dijak nglakoni kadang-kadang nglewes. Ono alasan. Sing pitike mati, sing kucinge kecepit lawang, ono ae. Nggih mboten. Wes gak pengajian gak budal ono ae. Aku arep ngene ono sing ngene mantu lah sampean ngurusi urusan dhewe. Maaf, pengurus kok sik ribut ngurusi awake dhewe. Berarti sampean durung sah dadi pengurus Muhammadiyah. Karena ngurusi awake dhewe tadi itu lho. Urusane sampean nek ngurusi wong liya diurus mbek sapa, Mang? Mbek Gusti Allah. Sampai lek ngurusi urusane sampean dhewe. Maaf ya, ngurusi omah iku 29 jam. Tak tambahi meneh 30 jam. Sehari semalam 30 jam. Gak ono enteke, gak ono marine. Wis ta lah. Sampeyan ngurus omah iki lho. Mek ngurus nyapu tok iki lho. Wis sampean. Mari ta sampean sedina sewengi ngurus nyapu tok. Gak mari. Ngurus anak, maaf wis ta lah, gak ono enteke. Ngurus bojo, waduh wis gak ono enteke. Ya toh, kok 29 jam, 35 jam sehari semalam sampean ngurus omah gak ono enteke. Terus sampean ngurusi dakwah sampean kapan tadi pengurus? Sampean ngurus Muhammadiyah kapan coba? Serahkan pada Allah. Intan surullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Itu yang harus kita pegang dari seorang pengurus. Kalau sampean pengurus umek mbek urusane dhewe, ya wis. Ya sakno organisasine keleleran. Akhirnya organisasine gak ngalor gak ngidul, gak ngetan gak ngulon. Ngene apa mboten? Ya udah, serahkan urusan anak, serahkan kepada Gusti Allah. Saya mohon maaf, saya mau cerita sedikit. Saya ini mau aktivis mulai cilik, sudah aktivis. Gitu, iki mau kecak durung subuh wis tangi saya ini.
Semari nanggone iku mau mrene ya wis kok. Udah, saya tahun 97 itu Bapak Ibu pernah sepeda motor saya hilang. Lho teman, sepeda motor saya hilang. Waktu hilang bojoku nangis pitung dina pitung bengi. Kok ono wong ini, Bro. Nangis ya. Ya tadi itu saya sudah ngurusi. Saya yakin Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Bener Pak. 2 minggu berikutnya saya dikasih uang wali murid itu. Pak Solik ini sepeda motor hilang. Nggih Pak. Ini Pak nang omah meneh Pak, tak kei duit tuku sepeda motornya. Lho coba. Tak tukono sepeda motornya. Tak starter nang bojoku, nang ngarepe bojoku. Guyu akhirnya pitung dina pitung bengi. Iya, itu. Itu. Ya menang disauri mbak Gusti Allah nyargres. Lurang minggu berikutnya kalau sepeda motor saya ketemu Pak. Coba anak polisi dan sekolahan bisa ketemu dengan Pak Solikin. Saya sendiri Pak, sepeda motornya hilang. Iya Pak, tolong dicek ini aja sepeda motor bla 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 bla. Tak parah nih Pak, bener sepeda motor saya tak gomole Pak. Dulu tak starter meneh nang ngarepe bojoku, guyu maneh pitung dina pitung bengi. Berarti gadek mangan bojoku 2 minggu guyu tok gitu. Balasannya Allah itu luar biasa. Wes dari sepeda motor loro gak ndek omah ya Allah. Lho ngono ki enek wali murid teko meneh. Pak Solikin gak ndek omah. Dereng gak ada Pak kula. Saya masih ingat tuh namanya Bu Emma waktu itu. Pak Solikin gak ndek omah, Pak. Iki Pak omahku digawe Pak. Coba. Omah saja dikek wong. Wes di omah kan di mobil. Ono meneh wali murid teko itu. Pak Solikin durung di mobil durung Pak. Ini Pak Solikin mobilku sampean gawe lho coba. Aku tuh gak di bojo. Jadi Allah itu mencukupkan. Makanya wis lah sampean sregep ngurusi Muhammadiyah. Sampean sregep ngurusi umat. Omahe sampean kok diurus sampe Gusti Allah. Yakin apa mboten? Tadi itu tergantung apa tadi? Niat. T-nya apa tadi? Kerja keras. Sama dengan S. S itu apa? S-nya itu adalah sukses. Sukses dunia akhirat. Sama nanti sukses. Orang berorganisasi itu sukses dunia akhirat Pak. Kalau sampai gak organisasi hanya sukses dunia tok, akhiratnya durung mesti. Tapi kalau kita ini ngurus organisasi, insya Allah mungkin apa betul. Lah ya apa? Waya nganggur-nganggur kon pengajian, waya nganggur-nganggur enak-enak turu, kalau ada yang ngurusi umat, ya Pak. Bagaimana nggak mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia? Jadi udah lebih baik berbuat sesuatu cari manfaat di organisasi, berbuat banyak, berbuat gitu ya. Lebih baik berbuat walaupun apa tadi salah daripada apa berpikir walaupun benar. Bahkan Umar bin Khattab, ini Umar bin Khattab ini statementnya itu sangat menurut saya itu radikal. Beliau mengatakan begini, berbuat walaupun berdosa lebih berharga dibandingkan dengan dia walaupun berpahala. Coba. Umar bin Khattab itu dia mengatakan seperti itu Pak. Berbuat walaupun berdosa itu loh masih lebih terhormat, masih lebih berharga dibandingkan dengan apa tadi? Dia walaupun berpahala. Apakah kita disuruh untuk berbuat dosa? Tidak. Maksudnya apa? Ayo berbuat ngurusi organisasi, ayo berbuat ngurusi umat tadi itu. Nah, oleh karena itu dalam berorganisasi ini penting ya. Oleh karena itu loh, pun ada gini ya. Mpun tak sampean pun bosen tak. Pun adan ya. Nah, kalau terusnya titik. Nah, keyakinan yang ketiga yang harus kita miliki apa? Bahwa yakini bahwa kita akan dibalas oleh Allah. Yang ketiga. Tadi yang kedua apa tadi? Ditolong. Iya toh? Yang ketiga dibalas, dan balasan Allah itu maaf, Masya Allah. Balasan Allah itu tidak hanya untuk kita, akan diberikan kepada siapa saja. Orang-orang yang mendukung kita akan diberikan kepada keluarga kita, tetangga kita, orang tua kita dan sebagainya. Semuanya akan diberikan balasan. Penjenengan berangkat sini ini, maaf, yang dapat ya, balasannya setiap langkah penjenengan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Akan mendapatkan pahala. Langkah penjenengan itu loh, yang jauh-jauh dari sana itu dikira gak ada balasannya, mohon maaf, semuanya ada balasannya. Wa an laisa lil insani
illa masa'a, tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun, apa mana sampean ngurusi umat ini problem, persoalan besar. Ngurusi umat ini bukan persoalan yang enteng-entengan, besar, dan ini pahalanya pasti besar. Balasan dari Allah pasti besar, pasti dibalas, Pak. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah, walaupun itu walaupun itu sekedar setetes keringat kita akan dibalas oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan yang sangat bermanfaat, dan insya Allah akan menjadi amal ibadah kita dan akan menjadi amal soleh kita. Sampean mungkin amal soleh sholat, maaf, amin sholat piro sak kuate wong sholat, pengen roh aku sampean paling yo tahajud yo ping 11 iku ya gak sedina sewengi ya sampean sholatnya ping 5. Tapi kalau penjenengan mendengarkan pengajian seperti ini, maaf, ini pahalanya, maaf, saya pernah membaca hadis tapi saya lupa itu, pahalanya itu lebih mulia dibandingkan dengan sholat sunat 2000 rakaat ngurungono pengajian itu. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, itu balasannya itu di akhirat itu surga, Pak. Orang yang mau mendengar pengajian ini surga balasannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fabashir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Coba ya, kata Allah, wahai Muhammad, berikan kabar gembira. Nanti di akhirat itu hanya ada kabar dua, kabar gembira dan celaka. Kalau gembira masuk surga, kalau celaka berarti masuk neraka. Berikan kabar gembira kepada siapa? Mereka alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, yang mau mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan mau mengikutinya. Organisasi kok isine barang apik-apik tok. Nggih napa mboten? Dituturi sing apik, dijak sing apik, coba. Balasane surga. Sampeyan lek maaf pengen masuk surga mek salat tok, maaf coba. Berat, Pak. Maaf kalau hanya mengandalkan salat, berat. Tapi kan namanya kesalehan ini ada namanya kesalehan sosial dan ada kesalehan spiritual. Ada urusan kita ini hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu ya hanya beberapa, tapi kalau udah hablum minannas itu luas. Ibadah sosial itu luas, ibadah vertikal itu ya, hanya beberapa, paling ya haji, poso, iya ada, zakat, sholat. Tapi kalau ibadah sosial banyak, Pak. Saya main guyu tak melengai gitu loh. Oleh pahala saya main ketemu konco, silaturahim, lu temenan, mengingis kita untune misalnya. Berikan senyuman yang terbaik. Apa mana saya pengen ngekei, nolong, nasihati, ngomong. Ya Allah, itu semuanya pahala banyak, Pak. Berorganisasi kok wakil semen pahala, Pak. Pemane nggak gawe jajan, ngekei jajan, masya Allah nyumbang. Pengurus lah begitu sih, Pak. Wis jaluki tenaga, pikirane, duwike, masya Allah, pahala semuanya itu pahala, Pak. Pahala. Masya Allah. Ngono gak mlebu swarga kepiye wong berorganisasi. Lha temenan nih, sampai nih calon penghuni surga nih. Ngurusi wong akeh, ngurusi umat, ngurusi agama, Pak. Swarga, Pak, swarga wis ta lah. Lah keyakinan ini seperti ini harus kita miliki sebagai seorang aktivis. Ojo maaf ngurusi, maaf. Amen aktivis kadang-kadang apa? Oleh apa? Ayo coba. Lah sampean gak melu pengajian ngene iki apa? Jadi mari ya kita tambah semangat kita di dalam berorganisasi ini ya, supaya kita semakin semangat ya, Bapak Ibu nggih. Semakin semangat. Mari. Ini bukan sesuatu yang sia-sia. Wis salah. Pak Samsul gitu. Harus semangat Pak Samsul gitu. Pak Saiful harus semangat, Pak. Ojo wedi, ojo cilik ati, Pak mek titik lho. Tambah harus semangat sudah nanti sampean titik lah ning kene, sampean gak ero nang gone njaba kono akeh bolo sampean ya, nang Surabaya ana akeh, Malang kono akeh, Jogja kono akeh. Ojo men delok Muhammadiyah nang gone plos apa
ceplos gitu aja. Harus semangat gitu, harus semangat. Insya Allah ya, insya Allah Muhammadiyah itu akan banyak membantu, dan organisasinya itu di mana-mana ya kita bisa gitu. Asalkan kita mau apa tadi, berbuat, dan jangan takut salah, jangan takut jangan takut diancepi tadi itu sudah tadi, memang ya tadi itu yang pahalanya gede Pak ya, pahalanya gede, makanya semakin banyak berbuat biasa insya Allah ya kita akan semakin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu ya, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya muscap ketiga Muhammadiyah cabang Peloso ya, dan muscap Aisyah yang ketiga ya, pimpinan cabang Aisyah Peloso ya, mudah-mudahan sukses dan menghasilkan pimpinan-pimpinan yang berkemajuan ya, menghasilkan program-program yang berkemajuan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Samsul ya tadi Pak Saiful keliru bola balik tua gitu. Pak Saiful ya harus ada program-program yang unggulan tadi sudah saya sampaikan ya Pak tadi itu ya Pak ya. Tadi mohon tadi yang sudah kita diskusikan sampaikan sudah ya, minimal adakan pengajian keliling bulanan itu loh Pak. Ayo sudah ya, jenenge dikek jeneng sing umum. Selamat datang Profesor Malik ini ya. Ini sebagian nutup Pak Malik ya. Ada sambutan lagi nggak Pak Malik? Ya. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu apa yang tadi saya sampaikan ya. Salaman sih. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan menjadi spirit ya, menjadi penyemangat kita semuanya di dalam bermuhammadiyah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wa lidhar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.